Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, kami kami dari dari kelompok kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait tafsir Quran kontemporer dan hermeneutika di dalam Al-Quran. Adapun kelompok kami terdiri dari Fahreza Nursalsabila, Anissa Azahra, Khairunisa, Adin Izul, Rahma Safa. Kita langsung saja kepada topik pembahasan kita pada materi kali ini. Yang pertama, ada pengertian dari hermeneutika. Yang kedua, ada tiga model hermeneutika. Yang ketiga, ada hermeneutika dalam pandangan ilmu tafsir. Lalu keempat, pandangan ulama kontemporer terkait hermeneutika. Yang kelima, yang terakhir adalah terkait pendapat pro dan kontra hermeneutika dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk pada materi, teman-teman perlu ketahui jikalau tafsir Al-Quran kontemporer itu tokoh-tokohnya beberapa adalah yang pertama ada Fadlur Rahman, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Poin pertama terkait pengertian hermeneutika akan disampaikan oleh Adin Izul Husna. Silahkan Mbak Adin. Udah belum? Pengertian hermeneutika akan kata Yunani. Ada dua. Asal katanya. Asal katanya hermenian yang artinya menafsirkan, hermenia penafsiran. Menurut ulama klasik dan modern diartikan sebagai proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Menurut Zygmunt Bauman, upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar dan pembaca. Kemudian akan dilanjutkan Mbak Anissa Azhara. Yang kedua, tiga model hermeneutika. Hermeneutika subjektif, yaitu memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri. Fokus penekanannya adalah isi teks itu sendiri secara mandiri, bukan pada ide awal si penulis. Hermeneutika objektif, yaitu memahami teks sebagaimana yang dimaksudkan pengarang. Sebab yang disebut teks adalah ungkapan jiwa pengarangnya. Sedangkan hermeneutik kebebasan bukan hanya fokus pada ilmu interpretasi atau metode pemahaman, tetapi juga aksi. Lebih dari sekedar pemahaman, yaitu dengan memperhatikan realitas sosial. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Rahma Safa. Kembali ya. Guys. Yang ketiga adalah hermeneutika dalam pandangan ilmu tafsir. Hermeneutika merupakan salah satu metode baru dalam menafsirkan Quran. Misalnya ada pada beberapa bidang. Pertama adalah ilmu sejarah yang kritik teks atau khususnya untuk kitab suci. Beberapa model hermeneutika yang mirip dengan metode tafsir. Yang pertama, model hermeneutika objektif dengan tafsir bil al-maqsud, yaitu memahami teks bagaimana yang dimaksudkan oleh si penulis atau pengarang dengan sumber penulis merujuk pada data-data yang telah diakui, contohnya hadis. Dalam konteks Al-Quran, maka sesuai pandangan pengarang adalah Allah. Yang kedua adalah model hermeneutika subjektif dengan tafsir bil ar-ra'i, yaitu keduanya sama-sama memahami Al-Quran sebagaimana yang dimaksudkan Tuhan atau memahami teks sebagaimana yang dimaksudkan si pengarang. Namun, terdapat perbedaan yaitu pada sumber yang digunakan. Di model ini melalui metode ijtihad. Selanjutnya, akan diteruskan. Poin keempat terkait pandangan ulama kontemporer hermeneutika. Yang pertama ada Adian Husaini. Beliau melawan hermeneutika secara terang-terangan. Yang kemudian ada Quraisy Shihab berbeda pendapat bahwa teori dan metode hermeneutika dapat dimanfaatkan dalam memahami pesan Al-Quran. Kemudian Hasan Hanafi berpendapat mungkin aja penerapan hermeneutika dalam teks-teks keagamaan. Kemudian Muhammad Imarah menentang implementasi hermeneutika
Dan ada Arkon, Nasyar Abu Zaid, Hasan Hanafi, Aminah Wadat Muhsin, Fatima Mernisi, dan Muhammad Syahrur menanggapi pentingnya metode ini dalam implikasi sebuah kajian Al-Quran dan tafsir, bahwa satu pengertian dengan menggunakan metode konvensional terhadap analisa pengertian Islam kurang relevan dalam segi konteks masa kini. Oleh karenanya, sangat membantu apabila memahami dan menganalisinya dengan menggunakan pendekatan modern, yaitu pendidikan hermeneutik. Oke. Yang terakhir yaitu terkait pro dan kontra dari hermeneutika Al-Quran. Beberapa atau ulama-ulama muslim berbeda pendapat terkait penggunaan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Eca terkait ulama yang memang ada yang memperbolehkan dikarenakan dikatakan jikalau penggunaan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran di masa ini itu sangat diperlukan karena lebih relevan dan lebih cocok dengan masa modern disesuaikan dengan keadaan masa kini. Adapun yang menolak ataupun yang kontra yaitu dengan pendapatnya terkait mengakui hermeneutika atas Al-Quran itu berarti juga mengakui bahwasanya Al-Quran itu tidak otentik karena di barat awal dari munculnya hermeneutika itu dari tokoh bernama Hermes yang mana beliau ini adalah dewa yang bertugas dalam menafsirkan pikiran Tuhan dan secara otomatis pesan verbatim Tuhan itu akan hilang ketika bercampur dengan pemikiran Hermes. Adapun pro dan kontra yang ada dalam hermeneutika Al-Quran ini bisa kita ambil dan bisa kita sesuaikan saja ya teman-teman. Sekian mungkin yang bisa kami sampaikan dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dari kami ada banyak salah kata. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kelas. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.